yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mulai dari nyapu, ngepel, cuci pakaian, cuci perabotan dapur, atau kerja bakti di rumah kiai itu adalah keistimewaan. Walau gratisan. Andai kata hari ini tidak ada titik kesepakatan, kita santri Lirboyo dan melalui santri siap menghadirkan meja yang ada. Halo guys, kembali lagi di channel AFKR Project. Nih aku punya produk dari Skintific ini yang aku pakai. Kok cowok pakai ini sih buat miscelar water teman-teman? Ya, karena cowok juga butuh buat membersihkan debu. Kalau cewek ini biasanya dipakai buat bersihin make up kalian ya, sebelum kalian cuci muka. Jadi make up kalian tuh jangan langsung kalian cuci pakai sabun cuci muka. Tapi ini dulu nih biar bersih, bersihnya itu maksimal gitu ya. Bersihin dulu pakai miscelar water, baru kalian cuci muka pakai face wash gitu kan. Ya cowok aja paham. Kalau cowok ini bisa dipakai buat ngilangin debu nih. Debu kalian ya, habis kotoran kena debu-debu di jalan itu dibersihin dulu pakai miscelar water. Lanjutlah kalian cuci muka. Jadi itu bersih banget tuh. Kalau kalian punya cowok itu diajarin lah ya ini ya, biar cowok kalian glow up bareng kalian. Yang pengen beli langsung aja di bawah sini ya. Ini Skintific miscelar water. Hari ini kita bakal ngebahas tentang Trans 7 yang pengen boykot ya, karena tayangkan soal pesantren teman-teman. Gimana kasusnya? Mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Kasus viral itu nggak pernah habis teman-teman. Drama di Indonesia nggak akan pernah mati. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Video apa sih yang viral di media sosial ya, yang ditayangkan oleh stasiun TV Trans 7? Ini dia. Muncul seruan boykot Trans 7 di medsos karena tayangkan yang diduga merendahkan marwah pesantren ya. Ya kita lihat videonya. Ya ibunya ini ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan seteguk susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Oh, mungkin lagi olahraga kali ya. Walau kelihatannya agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Kedua, kiai yang kaya raya tapi obat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, ya udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Ketiga, disuruh ngepel sampai ngelap daun. Udah kaya raya, dikasih banyak amplop. Pekerjaan mengurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah tangga dialihkan dong ke santri dan santriwati. Karena belakangan viral nih beberapa video para santri dan santriwati beberes rumah kiainya. Mulai dari nyapu, ngepel, cuci pakaian, cuci perabotan dapur, bahkan ngelap daun tanaman koleksi kiai dan kiainya. Sebagian orang menganggap ini tuh layaknya feodalisme di zaman penjajahan. Namun bagi sebagian santri, melakukan rawan dalam atau kerja bakti di rumah kiai itu adalah keistimewaan. Walau gratisan. Ini aku mau berstatement. Sebenarnya rada ngeri ya kalau bahas tentang agama. Aku tuh jarang banget guys ngebahas tentang agama. Soalnya tuh sensitif banget ya teman-teman. Semoga aku nanti di komentar gak ada yang sampai salah ya. Kalau salah minta maaf deh. Aku minta maaf duluan nih ya. Takut banget aku kalau udah ngebahas agama. Tapi ini yang lagi viral kan.
Oke, soal masalah nunduk ya. Kalau kita lihat dari sisi positif, sebenarnya nunduk itu adalah sebuah adab teman-teman ya, terhadap orang yang lebih tua. Makanya kita coba salaman dan itu nunduk sih, nggak menyalahkan. Kalau bersih-bersih di pesantren itu melatih kedisiplinan. Tapi di sini ada kalimat yang mungkin ini menyinggung nih. Kiainya makin kaya. Itu kan yang seakan-akan dengan membuat pesantren, dengan menjadi kiai itu menjadi ladang bisnis ya teman-teman. Itu yang mungkin bakal menyinggung banyak orang sih. Kita tahu sendiri kiai itu orang yang dihormati teman-teman ya. Akhirnya dari video Trans 7 tampilkan di stasiun TV itu muncullah pernyataan seperti ini. Trans 7 rendahkan kiai dan santri Lirboyo. Simak 5 tuntutan keras alumni Lirboyo. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo se-Jabotabek atas tayangan Trans 7 yang merendahkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo. 1. Mengecam pihak TV Trans 7 yang menayangkan tayangan yang meremehkan kiai, meremehkan santri, dan meremehkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo yang menjadi objek dari tayangan tersebut, sebagaimana video yang telah beredar secara luas. 2. Menuntut pihak Trans 7 untuk meminta maaf secara terbuka dan tayangan tersebut, dan secara khusus kepada para masyayikh pondok pesantren Lirboyo. 3. Meminta kepada Trans 7 untuk menarik tayangan tersebut dari semua platform media yang terkait dengan Trans 7. 4. Meminta kepada Trans 7 untuk menyiarkan tayangan edukasi khusus tentang pesantren, tentang kiai, dan tentang santri secara utuh tanpa dipotong-potong, baik dari sisi sejarah, sumbangsi untuk bangsa, untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terhadap pesantren. 4. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi oleh Trans 7, maka kami akan melangkah menuntut secara jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Jakarta, Pengurus Himasal Wilayah Jabotabek, Ketua Umum Haji Agus Salim, Sekretaris Ustadz Muhammad Farid Firdaus, SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tuntutan buat Trans 7 teman-teman. Tapi bentar, ini aku setelah ngeliat video ini aku malah salvo ke arah komentar. Ini bisa kalian lihat ya, di komentarnya banyak banget malahan yang menghujat pondok pesantren Lirboyo teman-teman. Nah titiknya yang paling seru adalah para santri itu geruduk kantor Trans 7 teman-teman ya. Kaum sarungan bergerak membela kiai. Kaum sarungan bergerak membela ulama. Kaum sarungan bergerak membela masyayikh. Makin siang alumni-alumni santri-santri Lirboyo makin banyak memenuhi halaman studio Trans 7, Trans TV untuk menyampaikan aspirasi, aksi bela kiai dan aksi bela guru. Ayo alumni yang belum pada datang, bersama-sama kita bela kiai. Kami sebagai santri tersakiti hati kami. Andai kata hari ini gak ada titik kesepakatan, kita santri Lirboyo dan melalui santri siap menghadirkan masa yang ada. Rahmatullahi wabarakatuh. Yang hari ini Lirboyo memanggil kami sebagai santri tersakiti hati kami karena masyayikh kami dihina, karena kita dihina. Kita punya kiai, kita punya guru, kita punya masyayikh mengajarkan kita sebagai santri Lirboyo hari ini. Mereka nggak pernah menyakiti orang lain. Dari masih muda, Bayi Anwar sampai kini hari, hidupnya selalu berikan edukasi, berikan adab kepada para santri. Tapi hari ini ada satu narasi yang seakan-akan ingin memecah belah bangsa dan seakan-akan melecehkan guru kami. Bukan seakan-akan, sudah melecehkan guru kami. Hukum. Kami sebagai santrinya terpanggil, hati kami tersakiti. Kalau mereka ngomongnya melalui media televisi, kita menuntut hari ini mereka pun melakukan pengumumannya melalui media televisi. Dengan hanya surat menyurat. Hari ini kita bukan bicara tentang cinta. Hari ini kita bicara tentang kita kepada Lirboyo. Ini baru sebagian perwakilan pengurus Himas.
ada di Jabodetabek. Andai kata hari ini nggak ada titik kesepakatan, kita santri Lirboyo dan wali santri siap menghadirkan masa yang lebih banyak. Siap meramaikan ya. Ikuti instruksi saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lirboyo memanggil. Lirboyo ada di hati. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku jadi merinding loh guys ya, karena kita tahu sendiri Kiai kan orang yang dihormati lah teman-teman. Nah, dari hasil gerudukan tadi ya, digeruduk atau dikerumunin tadi kan oleh massa ya, para alumni dari Pompres, akhirnya pihak Trans 7 itu membuat klarifikasi permintaan maaf. Dia turun nih keluar buat nyamperin massa nih ya. Nah, kita dengerin aja dari sisi permintaan maafnya di TV nih, ada nih videonya nih. Berkaitan dengan isi berita salah satu program di Trans 7 yang menyangkut Pondok Pesantren Lirboyo, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Anwar Mansur beserta keluarga besar, juga para pengasuh, para santri dan alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo. Kami mengakui kelalaian dalam isi pemberitaan itu, di mana kami tidak melakukan sensor yang mendalam secara teliti materi dari pihak luar. Namun kami tidak berlepas tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Kami telah menyampaikan permohonan maaf. Itu ya, wajahnya nggak disensor segala macam dengan narasi yang mungkin over ya. Menurut saya yang paling penting sekarang itu adalah pemahaman tentang tradisi pesantren agar tidak disalahpahami. Oleh karena itu, yang paling dibutuhkan yaitu media memberikan slot untuk menjelaskan tradisi pesantren dari POV orang-orang pesantren yang mengerti tentang kepesantrenan itu sendiri, bukan dari asumsi yang tidak diketahui atau ya coba hidup di pesantren sampai memahaminya baru kemudian berbicara tentang pesantren. Karena memang etikanya begitu. Kalau dalam filsafat disebutnya fenomenologi. Hidup dulu bersama sesuatu baru kemudian menjelaskan tentang sesuatu itu. Dan buat para santri, ini satu hikmah tentang pentingnya seorang santri untuk terus menjelaskan ke publik tradisi-tradisi pesantren agar tak disalahpahami. Oh, aku udah nangkep nih teman-teman kenapa banyak banget komentar hujatan, karena kan mereka rata-rata kan belum pernah masuk ke pondok pesantren ya teman-teman, sehingga mereka nggak tahu gitu kan. Tapi nanti ada salah satu netizen yang mengkomentar, dia mengaku dirinya sendiri itu pernah masuk pondok pesantren, dan kita bakal dengerin atas pernyataan dia. Yuk kita lanjut lagi. Bisa jadi inilah sebabnya sebagian mau bilang Astagfirullahaladzim, dengerin Trans 7 dan koloni-koloninya ngomong udah kayak nggak ada tenggorokan aja. Curiga nih stasiun TV yang bakalan bantu framing dah pas muncul nanti sebelum kiamat. Waduh. Ya Allah, apa yang kalian beritakan tentang pondok pesantren adalah kenistaan yang begitu parah dengan bahasa yang mengeneralisasi semua lembaga pesantren. Jadi seakan-akan pesantren nggak ada yang benar. Dengar ya, saya menjadi saksi langsung bagaimana keikhlasan, ketulusan para kiai, para guru dalam mendidik dan mengajarkan para santri. Bayangin, orang yang sudah sepuh, yang kami sebut kiai, itu tengah malam masih keliling, mantau santri di asrama, ikut ngambilin sampah di sekeliling pondok, ikut ngajar di kelas tanpa mengenal istilah pensiun. Apa yang kami makan, itulah yang beliau juga dan para guru-guru juga makan. Cuma bedanya mereka ada sambelnya, kalau kami agak jarang karena khawatir bisa radang, gampang sakit. Kami tiap bulan cuma bayar ratusan ribu aja. Itu udah sama uang makan, uang asrama, uang kelas yang sebenarnya nggak cukup. Tapi kiai bantu dari usahanya, dari ladang sawahnya, dari usaha wakaf produktif pondok. Ada juga yang bahkan nggak sanggup bayar SPP, dibiarin aja. Intinya, kalau nggak tahu bagaimana dinamika kehidupan pondok pesantren, jangan asal nuduh. Astagfirullah. Dah, save dan sebarkan video ini agar orang-orang menjadi paham. Jangan lupa boykot Trans 7.
Barakallahu fikum. Ini dari VOV yang pesantren ya. Aku penasaran, dari tadi kita belum baca-baca komen ya. Itu fakta anakku juga di pesantren dan hampir semua di pesantren itu jadi bisnis. Ada sih beberapa oknum ya, karena beritanya banyak banget sehingga banyak pesantren yang akhirnya ikut tercoreng sama rata. Itu sih yang sangat disayangkan. Oknum ya. Maaf Kak, aku dukung Trans 7. Soalnya ada yang tahu di pesantren dia dicabut di pesantren sama kiai. Itu kalau nggak salah podcast ini nggak sih? Aku tuh nonton sempet podcastnya Denny Sumargo nggak sih teman-teman ya? Itu aku sampai sedih loh. Dia niat belajar agama malah dicabut. Itu jahat banget sih. Boykot Trans 7, boykot Trans 7, boykot Trans 7. Lagi rame di seluruh media sosial platform manapun soal seruan boykot Trans 7. Gara-garanya Trans 7 itu menayangkan, mengulas kehidupan pesantren dan dianggap melecehkan pesantren dan para kiai. Akhirnya orang-orang yang pernah mondok, pernah menjadi santri atau kalangan-kalangan ulama, kalangan NU juga itu menyerukan boykot Trans 7. Tapi ya agak bingung ya, karena apa? Karena tidak sedikit juga masyarakat yang malah mendukung Trans 7. Coba kalian lihat di komentar-komentar netizen di media sosial itu. Ya, iya. Banyak juga yang jujur kenapa nih Bang? Aku juga bingung nih. Kok banyak yang malah membela Trans 7 gitu kan? Yang narasinya menurut aku terlalu over, yang kiai memperkaya diri itu wow. Dengan buka pesantren kan. Dukung Trans 7. Ngapain minta maaf? Karena para pemimpin di Trans 7 itu meminta maaf, mengklarifikasi atas tayangan tersebut ya. Tapi banyak masyarakat yang mendukung. Ngapain minta maaf? Gue dukung lo, aku dukung kamu. Dukung gitu. Jadi pro kontra ya. Ada yang dukung, ada yang tidak mendukung ya. Kalau kalian tim mana nih? Tim yang mendukung Trans 7 mengulas tentang kehidupan pesantren karena katanya ya, itu kenyataan, memang fakta yang diungkap oleh Trans 7. Atau kalian tim pendukung para santri, para kiai, para ulama, ya, para orang NU yang tidak setuju dengan tayangan Trans 7 terus boykot Trans 7. Gimana? Kalian tim mana nih? Kalau saya tim mana ya? Bahaya. Saya enggak deh, apa kata nanti netizen aja komen dulu, kalian tim mana? Ya memang sih ya, apa yang diucapkan oleh netizen itu ada benarnya. Karena memang yang ditayangkan oleh Trans 7 itu fakta, realita. Masa sih zaman sekarang itu masih ada Enggak deh, enggak lanjut, bahaya. Enggak, ini aku menyampaikan netizen ya. Kalian tim mana, komen. Nah ini nih jadi pertanyaan aku juga, kalian tim mana teman-teman? Kalau ditanya ya, karena dia nanya ya tim mana ya, aku nggak bisa tim mana-mana karena aku netral. Kalau dilihat dari Trans 7, kesalahan dia adalah dia nggak mensensor wajahnya teman-teman kan. Ya jelas pihak yang di sana itu nggak terima karena pernyataan itu kan terlalu menyudutkan, seakan-akan disiksa segala macam gitu kan. Tapi dibalik itu kalau soal pesantren juga bagus banget teman-teman, kayak mendidik kalian ya. Ini bukan pesantren yang melenceng ya, pesantren yang benar-benar bagus gitu kan. Sekarang kita lihat dari sisi netizen ya, yang malah menyudutkan pondok pesantren nih. Kok kalian hujat sih? Padahal Trans 7 ini loh cuma ngebeberin fakta. Trans 7 ini bener woi, kalau pondok yang dibahas bukan Lirboyo. Trans 7 itu nggak nipu, nggak ngarang. Aku sendiri pernah jadi santri. Bukan hanya sebentar loh ya, 12 tahun aku hidup di lingkungan pesantren. Dan semua yang dibilang Trans 7 ini bener nyata adanya. Sekali lagi, kalau objeknya bukan Lirboyo. Emang nyata loh ada oknum kiai, oknum gus, oknum ustadz di pesantren yang sebenarnya ilmu mereka tuh nggak seberapa. Hafalan hadisnya pun mungkin baru beberapa. Kalau ceramah isinya cuma nyinggung-nyinggung, nggak ada isinya sama sekali. Kalau ngajar santri isinya malah cuma cerita, dan ibadah pribadinya pun ala kadarnya. Tapi pengennya dihormati sampai santri-santri ngesok-ngesok, pengennya dijilati sampai santri-santrinya rela gosok sepatunya. Dan bahkan ada beberapa oknum juga yang nggak peduli tuh kualitas santrinya kayak gimana. Sampai aku tuh dulu sempet heran, ternyata ada ya pondok pesantren yang kedoknya gudang ilmu
ilmu, tapi sebenarnya cuma sekedar bisnis keluarga. Tapi itu mah belum seberapa, masih ada yang lebih hina dan lebih buruk daripada pondok pesantren yang model bisnis keluarga, yaitu kedok pondok pesantren yang sebenarnya di dalamnya merupakan wadah oknum kiai bodong untuk melancarkan pelecehan seksual sesukanya. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi buat kalian-kalian para orang tua yang pengen anaknya belajar di pondok pesantren, hati-hati dan pintar-pintar pilih pondok pesantren untuk buah hati kalian. Nah, ini ya teman-teman aku tampilkan ya. Aku no komen banyak sih. Aku takut salah ngomong guys. Si abang ini mondoknya bener kagak ya? Nah, dipertanyakan kamu bang ya. Ya udah kayak gitu aja ya videonya teman-teman ya. Aku agak-agak ngeri banget. Dan balik lagi ya, aku minta maaf terus nih. Aku minta maaf lagi, sekali lagi kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Dan ataupun ada salah ekspresi ya. Aku tahu karena topik ini agama ya, aku takut banget salah komentar karena aku tetap harus mensajikan kalian kasus apa sih yang lagi rame dibicarakan. Aku undur dulu, sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan kasus-kasus yang lagi viral di media sosial. See you, goodbye, bye-bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.